kan ada tuh misalkan Syahrini Nyo Padang, terus habis itu kayak apa namanya itu kayak apa namanya Raisya Nyo Padang gitu kan. Mungkin udah kazan Ren, usah bener. Ini lanjutnya talama Ren. Biarlah kini dan jauh hidri dan bamandi palua bakar rajo sampai subuh. Yes, welcome back to Salamat bersama saya di Kota Indah Channel of the Sege. Untuk sanak sadonya Awil Bakure untuk mencari bintang tamu dan Sege. Please welcome Renima. Salam. Waalaikumsalam. Salam zona merah saya. Keren Iren ko sebenarnya kurang mah. Memang asli Padang kah atau dari mana? Kalau dari silsilahnya Bang, kalau Gaek Kadusi itu dari Solo turunnya nenek moyang tuh. Solo. Kalau Renima kan Caniago. Jadi orang Caniago. Solo, Berarti Ren kete SD, SMP, SMA di sinan. SD, SMP di Kasang. Kasang. Kalau SMA di Padang. SMA di Padang. Kuliah Ren dulu. Alhamdulillah lai Bang. Di mana kuliah? Di UNP. Jurusan Pendidikan Tata musik. Boga. Berarti lo nyanyi gini ya? Nah, ada hubungannya dah. Sedra Tasik atau? Ya, Senda Tasik. Sedra Tasik. Pendidikan musik. Berarti memanglah dari dulu itulah seni itulah pakai mana ya? Kalau mau nyanyi kok dari SD. Dari kete-kete lomba mana itu? Enggak, kalau lomba tuh kami sana kalau Ira sana pan aku Bang. Betul, PD atau Baas sih. Kan ada lo yang memang Yonyo berani tampil gitu kan. Kalau Reni main dah agak takut malu-malu gitu ha. Tapi kalau jadi kalau ikut lomba tuh memang disuruh gitu ha. Kalau yang dari sendiri ikut lomba lah enggak tuh dong, karena emang basicnya tuh memang pemalu gitu kan. Oh gitu. Oh serius pemalu ya. Berarti tidak dipaso dong berarti menjadi kalau seorang Renima kalah tergolong sebagai salah satu penyanyi Minangkabau kamu itu. Jajaran penyanyi Minangkabau. Nah, itu berarti dipasok kah atau memang keinginan seorang atau? Nah, itu on proses. Memang prosesnya model. Berarti memang keinginan seorang. Nggak ada karajo gitu PNS atau nggak ngalir. Teller atau ngalir sih. Tapi sempat dulu karajo. Karajo Jadi salary woman. Enggak, kalau Iren sih kalau emangnya di seni kok sih Bang. Kalau untuk kerajo job lain pernah gabung di politik. Oh pernah sempat dulu. Oh gitu. Kabar dulu sempat mencalek gitu ya? Ya, dijebol. Alhamdulillah. Lain. Alhamdulillah mah tuh kayu lo kan kira. Oh berarti lo sempat lo berkecimpung di dunia. Disyukuri kan, namanya proses. Ya pengalaman kan? lah ya kan, pengalaman lebih banyak macam pengalaman kan. Nah berarti setelah kuliah tuh kan memang fokus di musik kuliah. Awalnya dulu Ren. Kalau sebenarnya kalau untuk kuliah kan kalau di Sendra Tasik apalagi pendidikan itu kan arahnya kan ke guru dan dosen. Iya, gitu pendidikan kan. ya. Nah, jadi yang seangkatan sama Renima tuh kawan adalah yang jadi dosen loh ditampe inyum kuliah dulunya lah jadi dosen loh. Iya, ada tuh banyak tuh. Ada lo yang jadi PNS, jadi guru kan. Ada lo yang dulu yang passionnya di kayak make up gitu, pelaminan bagainya jadi makeup artist gitu. Berarti kalau ini memang enggak ada kayak mungkin ada kayak minat jadi guru itu tuh memang enggak dari dulu udah Bang. Berarti awak mencari perjalanan Renima di YouTube. Dulu tuh menyanyi slow rock dengan nada-nada tinggi ya kan. Dengan outfit yang menggelegar. Jangan ditanya lagi Bang kalau itu tuh. Jadi memang dari dulu tuh Ren khusus pola lah masuk ke industri, ceritalah sedikit Ren perjalanannya dulu Ren. Awal karir. Kalau untuk di industri rekaman. Awal karirnya kalau Renima tuh tahun 2008 kelas 2 SMA kalau nggak salah. Oh dari SMA lah mulai ya? Yo dari SMA waktu itu kan. Untuk rekaman kalau yang berajanya nyanyinya memang lah dari dulu lah itu dari tuh SD. Kalau story itu dari SD kelas 5 awalnya kasidah dulu tuh Bang. Oh kasidah, iya. Kami nyanyi kasidah dulu gitu ke organ gitu kan, tapi organnya dalam tanda kutip. Kalau Renima prinsipnya dari dulu kan memang yang betul yang terbuka nanyo dulu gitu. Pokoknya sopan lah gitu. Berarti sebelum punya lagu seorang?
Sebelum itu lagu surang lah nyanyi. Ayo rajo nyanyi Barale segala macam. Nyanyi yo kan kalau dulu kan musim tuh kasidahan tuh Bang. Kayak dari daerah Lubu Awang tuh musim tuh kasidah, adu-adu biola nyebagai. SMA itu tuh baru mulailah belajar kayak lomba. Disuruh kebetulan sekolah kan ada lomba gitu. Disuruh lah jadi perwakilan di sekolah. Iya. Ya ikut. Menang. Alhamdulillah lah. Nah iya. Jadi beda aja nasib yang menyalek tadi ya. Itu proses. Oh iya. Bisa kok kalau ada peluang dia masih mau coba. Pasti dong. Soalnya kalau itu tuh kan memang yang penting tuh pengalaman tuh lah yang penting itu. Iya. Bukan hasil ya. Bukan hasilnya tapi itu mah yang jelas kan harus berproses. Ini experience kan mahal. Itu. Betul. Nah, berarti setelah itu kan Alun Minang mana kaya? Alun Minang. Jadi itu tuh lomba lagu Minang tuh. Oh, lagu Minang lomba. Jadi pas kelas 2 SMA waktu itu ada guru bahasa Indonesia, Bu Henry namanya, suaminya pemain arranger. Oh gitu. Nyajak lah rekaman kan. Itu awalnya dulu. Jadi Reni mau mabanga masih mencoba yang rekaman tuh yang nyanyi itu dari awal lagu, kalau salah di pertengahan ulang dia sampai habis. Berarti ada bisa canggih ini lah ya. Ini masih memang track yang aku 7 baru gitu lah. Salah seketek kan ulang lagi dari pertama lihat. Sebelah lagu dulu tuh. Dan itu kaset Bang. Kaset tape ya, mix tape ya. Iya, kaset tape itu pertama kali benar rekaman. Oke. Kalau yang untuk debut CD itu tuh pas di album Selorok. Kedua tuh. Selorok lebih ke itu ya, Selorok. Malaysia gitu ya, Kak Malaysia. Ya, alhamdulillah emang dari situ sih awal dikenalnya kita sampai. Oh, dari situ dan muncul. Sampai disabuin Dedek kan penyanyi Malaysia, kecil orang Dedek kan. Berarti yang kiblatnya mode Inka Christine gitu ya. Kalau dulu tuh sih angkatannya apa tuh kayak Bang Febian. Bang Thomas dulu tuh. Thomas Arya ya. Ilse. Tadu Reina. Jadi itu tuh nyoklem lah. Ren masuk salah satu di penyanyi Malaysia gitu. Kok tahu tuh lagunya ada gue bilang, oh bunga. Itu Bang Thomas. Di mana kau gitu kan? Minum lu Bang. Nggak, itu tuh kan agak memang dake sih jo permusikan Minang gitu, image orang-orang mode itu. Berarti Ren memang suku mode itu lagunya? Atau memang kebutuhan? Nggak, memang waktu tuh kalau untuk masalah genre suku nggak suku tuh lebih ke apa saja Bang. Kalau Renima emang lagu iko, misalnya lagu Selorok, ya masuk sesol, baso, Selorok kayak gitu. Misalkan dangdut itu basonya pula. Jadi itu tuh memang proses adonya beraja gitu. Misalkan tiko dia pun kan sesuatu yang pernah coba. Misalkan dangdut, aku belajar lo gitu dangdut. Oh jadi kayak gitu. Berarti setelah itu kan lumayan banyak tuh cari lagunya. Alhamdulillah waktu itu sampai kalau jadi ada kawan yang merantau di Malaysia kan, jadi kalau nyampai sampai karaokean ada di dalam list tuh lagu Renima, ada karaoke-nya. Beralbum yang khusus Selorok. Selorok tuh memang pertama albumnya Bang. Abis itu Minang lah, dikontrak sama produser kan. Oh, album dulu Minang lah gitu. Banyak yang Minang lawas dulu lah. Di remix lihat kita. Yo, karena memang lah project dari produser Renima kan dulu sempat sama Planet Record kan, lah almarhum sih beliau kan, Uncu Planet. Iya. Oke. Aduh mendengar segelintir kabar mau deker. Sampai minum Bang ah. Enggak ada. Beko disambui lah kan. Renima tuh perjalanannya lumayan sadiah, lumayan tertatih-tatih tuh Bang. Otak lemak lah jadinya Bang. Mau deker. Jadi Bang tahu. Aduh lah. Iya yang nyambut tuh. Baca sih komen aku banyak. Iya. Jadi awak penasaran akan bahas sih seorang Renima aku dulu dengan segala perjuangannya gitu kan. Yo, kalau dulu sih sempat vakum. Waktu itu kan dikontrak sama produser itu 5 album kan. Lah siap. Jadi abis itu tuh apalah itu tuh lagi itu kan fokus ke keluarga kan. Oh gitu. Jadi sempat vakum gitu ha. Tapi yang 5 album lah siap. Dulu lah sudah. Ya namanya kan manusia kan cuma bisa berencana, yang menentukan tuh Tuhan gitu. Betul kan. sekali. Iya, jadi prosesnya waktu itu sempat vakum. Nah, habis itu Manda namanya vakum tuh memulai dari nol balik gitu. Nah, kayak nama balik bahas supaya bisa dikenal balik. Iya, betul. Jadi maksud itu sibuk keluarga sementara waktu. Siap tuh lah rasa-rasa bisa dilapian masuk lihat. Dari dulu tuh waktu pas vakum tuh keinginan tuh banyak gitu. Misalkan kan banyak tuh punya deh. Pengen buat iko lah. Pengen buat iko tapi di kapal lo saja gitu ha. Jadi setelah lama pikir kan berusaha merealisasikannya lah gitu. Nah, gunungnya kalau di kapal lu sih gitu kan. Jadi dari sinan lah gitu kan mulai
untuk membangun sendiri balik gitu. Berarti Ren tunggu sebentar. Ren ngecek tadi wak fokus masalah siap kontrak di album tuh fokus ke keluarga. Emang dalam keluarga? Allah. Iya, tapi banyak sih orang mengecek Ren tuh masih mantu anak gadis gitu. Iya benar. Berarti lah nikah Ren ya, lah anak lah apa lah? Ladu serius dua orang anak. Wih, jadi tak kicuah sana selama ke sana. Jadi banyak kok uni Renima ke seorang gadis belia. Balik apa tadi tuh? Kan awak kan punya kayak punya rencana dalam hidup Wak gitu kan. Dan Renima memang dulu tuh memang namanya tuh pengen nikah di usia ada target gitu kan. Jadi di umur 22 tuh nikah gitu kan. Jadi punya anak. Itu siapa ya? Apa? Ya jodohnya lah do kan gitu. Ya tamat kuliah saya lah umur berapa tuh? Umur 1, 2. Pas akhir skripsi selesai ngurus-ngurus kuliah. Oke itu ya. Jadi emang jodoh lah doh, jadi kan makanya. Mengaju ditunda-tunda lah gitu kan. Memang itu gitu kan, dengan pengen punya anak lah, beko kan misalkan masih muda, jadi anak agadang, jadi wak tetap bisa eksis gitu ha. Iya sih, sebagian kan prinsip model itu. Jadi kadang-kadang wak mengikuti kultur nan lalamu tuh, beko lalu karir lalu gitu kan. Makanya dibalikin kayak itu tadi Bang, kalau Renima memang itu tuh memang kan kalau wak menjalani itu sesuai planning wak surang gitu kan. Masing-masing tuh beda-beda ya. Gitu kan. Jadi memang Renima memang prinsipnya memang model itu gitu. Cuman waktu memang harus tanggung jawab lo apa dari keputusan yang wak ambil tuh pasti ada konsekuensinya gitu. Yang wak memang harus jalani itu gitu. Oh, model itu. Jatuh bangun tuh berusaha wak gitu kan. Ya dari yang namanya wak dari jatuh tuh itu tuh bisa wak belajar mah gitu. Tapi itu proses tadi kan gitu. Kalau ada proses itu tuh nggak tahu lu ada cara solusi kayak gitu kan. Iya sih. Kalau ditampil kulturnya tuh umur 27 baru pikiran nikah lah. Kan ada model itu. Udah gitu doh, nah gitu konsepnya doh Bang. Iya beda-beda. Kalau Nagaria model itu, ya kan. Jadi Kok Minda memang maksud itu kayak kalau yang apa namanya tuh kalau orang kan deh pengen kerajo dulu. Iya, kajalah ikut dulu ikut segala macam. Memang Mbak namanya tuh yang punya diri awak yang jalani awak punya apa planning surang untuk diri awak gitu. Iyalah betul. Nah, ke Rayo Bang. Enggak ada Bang kan? Jauh dari Bukit Bang. Anggap saya rumah. Beko satu ambil listrik kan? Iya. Listrik kan naik gini. Satu ambil listrik. Jangan anggap rumah seorang. Iya, emang kok. Saya sana awak tamu Jan pernah menganggap model itu. Anggap saya rumah seorang beko. Bisa ada rumah orang. Iya, rumahnya masih nyicil tuh satu nyicil kan. Pertama kali mendengarin Imako di lagu KATB sebenarnya bacanya tuh Bang. KTB. Nah, awak dari situ mulai wih, Renima kok lagunya beda ya mana begitu. Nah, itu bahas sejarah lagu itu Dan. Atau itu tuh menjadi lagu titik balik kah atau justru itu tuhlah kesekian kalinya gitu atau Pak Arif? Alhamdulillahnya kan memang di lagu KTB itu mulai apa balik. Jadi yang sebelumnya sejak Renima mulai Nio memproduksi sendiri gitu kan, itu awalnya debutnya di album Baganti Hati Bang, ada di sebelumnya gitu. Ya ada album Renima Bue. Dari situlah debutnya Renima berkarya surang gitu. Meskipun tidak kerja sama dengan produser, Ledo memang memproduksi sendiri gitu. Karena kan memang si seniman kayak Bang pasti punya idealis kan gitu kan. Enggak, ada idealis, idealis jual demi netizen. Enggak, saya tadi. Iya kan? Pasti ada apa surang kan gitu. Jadi dari situ tuh lah, karena memang betul mungkin dari yang mencalek sih memang beda gitu, karena kalau Renima yang lagu konsepnya tuh misalkan kalau untuk musik tuh namanya musiknya berinovasi sesuai dengan zaman gitu. Jadi berusaha untuk bahas sih kayak lagu Minang tuh bisa dengan menyatu dengan zamannya gitu ya. Karena kan memang dalam berkarya itu kan memang tidak ada batasan gitu. Iyalah. Jadi waktu itu taklah sama Bang Gilang. Ya, yang menciptakan tuh kan? Iya, yang mencipta lagu Bang Gilang Dwi Nanda. Bang Gilang tuh kan senior di ku ya. Iya. Dan kawan seprofesi lo lah, sama-sama nyanyi kan. Bang, lu punya lagu ndak? Gue Nio apa gitu kan? Aduh, lagu cie, gue juga kadang telat tapi balah. Coba kirim. Kan gitu mainnya tuh. Kirim. Pasti langsung klik kan? Ya, kirimnya WA kan, kirimnya suaranya kan mereka klik, sip langsung Bang, kayak gitu. Dan proses lagu tuh mulai Ren minta sama Bang Gilang itu tuh setahun kemudian baru dirilis. Berarti alot ya? Alat. Yang di KTB kok setahun kemudian tuh rilis, jadi Ren tuh kerjasamanya kalau untuk musik sama Bang Diki Rian.
mulai di situlah kan. Jadi pas lagu Bang Gilang, Bang ikut ke panjangan lagunya kok, kalau membuat judul kok asa panik jo deh ya kok, kadang entahlah tapi baalah. Nah, kan panjang menarik, tuh gitu. Yo jadi kan pas apa tuh kan rancak di singke asik lo kok mah, maksudnya itu kan kayak muncul lah ide gitu kan, apa di singke kok asik lo kok, kayak logo-logo kok kan ada yang gini kayak KTB itu kan ada lo maknanya gitu. Atau baju KTB. Yo baju KTB mah gitu. Dan video klipnya pun saya lihat lah bertransisi gitu, daripada yang sebelum-sebelumnya Minang kebanyakan. Iya, tapi pikir kan kayak KTB itu kan maknanya kan multi tafsir tuh. Semua orang mengalami itu, anak kita nah sebenarnya mengalami itu loh mah gitu, tapi itu versi Wah enggak pernah gitu. mengalami, wah kadang enggak pernah. Bang dia. Itu aja. Abang kan pecah ya. Pecah ya. Ada? Jadi kan tadi multi tafsir nah jadi itu pikir kan jadi terbesit lah kayak ide-ide konsep, pengen konsep dibuat konsepnya jalan cari itunya model kok asik kok, karena memang itu memang eksperimennya bang, saya kayak bosan gitu kan, yang Salamu kok cuman kayak nyanyi tak laga model itu sih. Jadi bosan loh gitu kan. Sampai kini masih geram gue, masih resah Pak mencari video klip Minang dari awal laya dulu sampai kini itu apapun lirik itu tetap jadi sadar nak? Sadar nak? Iren pun pelaku musik Minang pasti dia. Nah itu pertanyaan aja sebelum lo lama lanjut, itu siapa yang membuat apanya tuh gitu, skenario nya atau memang? Nah itu memang ngalirnya emang model itu Pak. Dari si artisnya kah atau dari si? Emang udah. Nya sama kayak po bang, semuanya kan sana kan kayak punya kayak salah standar masing-masing gitu. Ya ndak itulah gitu lah batuka zaman lah 2020 mode itu juga membuat video klip. Jadi tolong kepada koreografer, kepada produser movie klip kok ndak bisa diubah gitu kan. Ndak harus dia jadi bang. Nah makanya sebenarnya sih dari sinan lo bang, misinya di situ lo gitu kan. Jadi kayak intinya tuh mah kalau lebih ke apa surang senyo gitu bahas supaya ndak ada yuk lah misalkan ndak ada sesuatu yang ndak bisa gitu. Apa saja kegelisahan secara pribadi senyo. Kalau jadi kan oke lah dari 10 video klip mode itu kesadonya akhirnya saya cari to yang lain. Ada sebenarnya pemberontakannya di situ. Direndam gitu. Iya kalau Iren mah pemberontakannya di situ karena Salamu kan sebagai orang yang terjun langsung gitu kan, misalkan penyanyi itu jadi bosan lo di model lah. Nah itu pelakunya saya lah bosan gitu. Nggak serius Pak, itu sih. Apapun liriknya, apapun musiknya tetap menangis. Ya jadi bang, mungkin itu tuh apa lo mah bang, itu suananya kayak apa namanya tuh kayak lebih ke ketidakwajaran budaya awak mah. Karena kan orang Minang kan suka marah. Cuman takutnya beko lagu Minangku dicap cengeng banget. No. Jangan apa-apa. Sekarang nggak lagi. Apa-apa pun menangis. Kan TV kita kan udah ini, kan kita dari Sinan lah bang, maksudnya itu kayak itu sama sadonya mah. Jadi yang di situ tuh kan. Kecuali Ragu Ren 5 dan Dayu Koto. Entah iya. Oke, siap. Nah, jadi gitu bang, misinya di situ. Maksud itu kayak yuk lah awak berkarya tuh nak bebas gitu kan, apa yang ada di pikiran awak wujudkan gitu. Itu macam tadi di KTB itu kan, jadi terbesit lah dia pengen punya konsep kayak gitu lah, dan alhamdulillah kan kawan-kawan lagi mendukung lo gitu kan. Terus sama kawan-kawan tuh kan acting di dalam tuh gitu kan, lagi berubah dari pattern yang sebelumnya gitu. Dan dari tim tim videonya lagi mumpuni lo, SDM-nya alhamdulillah kan keren-keren kan, Bang Rino, Bang Make, Bang Dery kan. Menurut awak yang dulu tuh mumpuni juga, cuman konsepnya tuh bukan, ya maksud tuh awak punya konsep bang, kalau seandainya itu kan tiangnya kan di videografer lah itu bang, bisa hanya mewujudkan konsep yang ada di apa tuh, itu apanya lah gitu. Iya kan, dan alhamdulillah lah gitu kan, jadilah KTB itu gitu. Jadi kami syuting dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Ekspres ya, capek sih. Renko pasti tidak terlepas dari haters dan lovers, ya kan? Nah, sampai sejauh mana pengaruh haters untuk hidup Ren gitu? Kok secara keseluruhan ya, baik itu dari haters dan sebanyak haters nambah haters karena sesuatu gitu. Mengaduh nak di Ren? Enggak, santai saja bang. Karena tapi cenderung banyak kan?
aduh lah gitu ya. Aduh, tapi maksud itu kayak yo yang namanya ide itu pasti ada berbanding dua tari. Ada yang suku, ada yang indah gitu. Yang penting balik ke niat tadi, yang jale awak berkarya memang murni awak berkarya untuk tuh bisa membuat orang ngapu gitu kan. Apa kok? Maksud itu yo kalau lagu bahagia masa bisa memberikan karya yang maksimal ya, itu tuh memang ya dari hati gitu kan. Iya kalau itu kan jawabannya pastilah. Setiap orang tanya pasti mau ditanya jawabannya. Cuman maksud itu ambillah dari sudut pandang dan gitu. Asih. Nah kalau Iren sih kalau untuk haters kadang-kadang kan, kadang misalkan ada yang komen tuh, misalkan kalau komennya tuh pembangun, maksudnya kan ada, wah kan tahu saya tuh ngawur gitu kan. Kalau ngawur ya kami apresiasi gitu, karena memang tidak jadi gunanya gitu. Di apresiasi dia bilang tidak tahu ya. Iya, lagian pun kayak batu tidak jawab pertama kalau ketika itu mengundang kayak ujaran kebencian kayak apa gitu kan, dan ya kayak gitu doh gitu. Makanya di delete sih gitu Jadi yuk kalau indah ada gunanya rasanya haters tuh membuat apa sesuatu di situ ada kayak yang kritikan membangun atau gitu kan, ya udah di delete aja, nggak ada gunanya gitu mengapa pikir-pikir panjang gitu iya kan. Betul juga gitu. Cuma kalau haters di dunia di kehidupan nyata itu tuh lebih ke kami kalau Iren sih lebih santai sih Bang gitu. Maksudnya kayak orang mau tahu sih. Ya misalkan orang enggak suka sama ya itu biasa gitu. Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Bisa, ya kalau ada orang tak suka kak, wak turiknya gitu. Iya, kami enggak doh, biasalah gitu. Maksudnya Manga menghabiskan waktu untuk hal-hal yang ancak lawak berkaryanya gitu, membuang-buang tenaga karena kan kita hidup cuma sekali, jadi lebih menikmati hidup saya gitu Nyajale yang wak pabuek itu kan ala ya di jalurnya gitu kan, enggak ada yang salah ya. Itu terserah orang. Kalau seandainya enggak suka berarti yang ada masalah di hidupnya gitu. Ya udah, selesai kan? Indah, iya itu betul benar. Nggak, cuman emang sesimpel itu Ren menanggapi gitu. Serius Bang? Iya. Karena kan bertubi-tubi tuh, banyak lah menengah segelintiran bertubi-tubi dari si A, dari individu, dari seseorang, dari kelompok, dari apa ya kan? Iya itu tuh biarlah. Sesimpel itu Ren menanggapi. Iya. Kalau Iren sih biar saya orang tuh yang jelas kan ini kan tahu yang awak pun misalkan kalau Iren pribadi berusaha misalkan kayak berusaha sama Siko gitu kan, berusaha untuk ndak meminimalisir apalah gitu kayak salah konflik gitu kedepannya kan. Dan itu kalau seandainya kalau di jalannya kalau seandainya itu ndak cukup deh untuk apa gitu kan, misalkan gitu. Ada aja di belakang misalkan ada kak kecil-kecil ya udah itu seserah itu balik ke dirinya sendiri gitu ya. Nanjale konanren mau dekonya Nanjale awak lah berusaha untuk lurus gitu kan, netral untuk meminimalisir konflik gitu ya. Kalau seandainya masih berarti itu tentunya ada masalah gitu surang gitu kan. Berarti gitu, Bang, kami serahkan saya kepada yang maha kuasa lainnya gitu. Tuhan saya yang tahu lah gitu, karena jalan kan awak sebagai manusia Allah baru namanya manusia biasa, pasti awak punya banyak salah, banyak khilaf kan. Pasti awak dia memperbaiki diri, itu saya memperbaiki diri taruh gitu, awak berusaha gitu ya udah. Tuhan saya menonton. Jadi tolong. Oke Dan, apa sih tujuan atau visi misi besar Iren seorang Renima untuk permusikan Minangkabau kalian? Pertama kalau Iren sih Bang untuk itu tuh memang murni berkarya. Maksudnya berkarya kayak yang memang pengen sesuatu tuh yang memang maksimal apa yang ada dari diri wak gitu. Karena ketika karya itulah keluar beko, pas keluar jadi pengen itu misal ngecek di hati gua alhamdulillah dan bueh kayak gitu kan. Jadi lebih juga kasih tuh Bang gitu memang karya gitu karena kan berkontribusi untuk dan cilai dari apa waktu beko misalkan diterima masyarakat jadi ada sampai lo visi dan misi di situ dan pelan-pelan dari situ tuh kan kayak abang celek kan mapon misalkan kayak di single tuh misalkan pasti pokoknya tuh sesuatu yang baru lah, pokoknya tuh ndak ada apa batasan dalam baku berkarya tuh gitu pokoknya dalam rilis insyaallah tuh kalau dia pun pasti ada ide baru gitu. Pasti ada dosa ide baru gitu. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai rencana saudara ya. Amin. Ren, bagi sana nanti bertanya nanti penasaran Bang, bila proyek Renima Dewi Koto le Bang? Nah, tuh padahal kami kan kini Renima le katanya. Nah, coba. Nah, jadi jalan lah setiapnya orang penasaran harus dijalan. Jadi perasaan Bang Dayu kini. Wak akan ditanya. Ya awak sajak lagu tuh,
ndak menyangkut doh jauh dari limit harapan wak gitu kan. Limit harapan nak seeko ya, dari sudut pandang Bang Dayu. Yo, kiranya antusias orang lebih berlipik-lipik dari yang awak bayangkan dan alhamdulillah dan mudah-mudahan lagu itu bisa lah membuat tes baru di musik Minang gitu. Ya, alhamdulillah sih sejauh aku gitu. Dan bila keluar lagu baru Ren dari kota. Yo, itu nyoba abang. Bila keluar lagu. Lah, bertanya balik dulu. Ya secapeknya lah sedang proses ya Ren. Insyaallah proses. Pokoknya secapeknya yang namanya apa nah. Nah, boy masalah pasti ada sih taruh kita. Alang-alang. Kalau nak ada masalah yang kana alamat kisah masalah aja baru kan. Alun. Kan iya deh bang tuh. Iya maksudku lebih ke teknis gitu kan. Kadang-kadang mos bermasalah ya kan. Kadang-kadang layar gue yang apa buka gua. Mudah-mudahan tunggu proses lah maksudnya tuh kok Renima featuring Bang Dayu Koto insyaallah dalam waktu dekat kok mudah-mudahan doakan saya sama-sama dosana sadonyo yang menonton itu doakan kami mudah-mudahan lancar gitu kan. Ren, sakitnya lah berbagi quote dari pengalaman Ren Salamuko untuk sanak-sanak sadonyo apapun bidangnya. Yang penting tuh kalau awak nih melakukan sesuatu, misalkan kayak berkarya, pasti apapun indah lo dari musik atau hasil lah apa yang ada di dalam pikiran atau pengen melakukan sesuatu lakukan gitu, karena hidup tuh cuma sekali gitu kan. Kalau yang ditunda-tunda pasti ndak do nol jadinya. Kalau awak lakukan, jadi misalkan ada pun kesalahan di situ langsung lakukan, jadi awak akan belajar dari kesalahan itu gitu untuk memperbaikinya, bahas supaya bisa mencapai ke tujuan awak. Itu memang bagian sama sadonya itu memang proses. Jadi jangan dipikir kepala saya enggak jadi. Iya, proses itu kan bagian terpenting dari perjalanan gitu kan. Jadi itu sana. Jadi kalau sana enggak pernah mencoba, enggak ditunda aja enggak tahu kan waktu berjalan taruh. Karena proses itu ya, itu tadi proses bagian terpenting dari perjalanan karena proses itu yang menentuan. Apa hubungan Ren jo Titi Kamal? Bang Dayu punya karajo tuh mah. Awak menyampaikan suara orang-orang sini Ren. Enggak tahu kan. Enggak ada kari-kari. Enggak ada deh. Kemarin sadar enggak mirip jo Titi Kamal? Yo kalau kami pernah enggak? Coba buka Google gini, pernah enggak? Oh iya mirip mah. Enggak gitu coba. Kami followersnya mah. Ya, memang mirip kan? Mungkin rambut kami mirip. Iya, pokoknya rawinya udah pek gitu. Mungkin. Iya. Banyak. Berarti sadar selama rancak banyak Kak Titi Kamal gitu, kami manusia lah. Ya masing-masing tuh ada spesifik tersendiri. Ya jadi itu loh lah kan, jadi misalkan kayak itu loh lah penikmat musik Minang, misalkan kan ada tuh misalkan Syahrini Padang, terus itu kayak apa namanya tuh kayak apa namanya Raisya Padang, gitu kan. Mungkin kurang khazan Ren, usah bener. Ini lanjutnya lama orang khazan. Bukan maksud itu jadi memang ada lah sebutan dari masing-masing penikmat musik kayak Ren kan Titi Kamalnya Sumbar kayak gitu bang. Pak Asih Bang Dayu pula ini deh. Enggak lanjut lah. Kalau Renima sih sebagai minta apa sih support dari Dunsana. Nah, itu sana. Jadi gitu kan. Jadi full support kami berkarya itu dengan cara ya subscribe, like, no skip iklan, bantu share gitu kalau suka gitu kan, bantu share sama kerabat-kerabat gitu. Bantu di situ sih bentuk supportnya kami berkarya untuk menghibur Dunsana semuanya. Bantu up. Mudah-mudahan seniman-seniman kau berkembang saja. Iya, karena itu tuh memang satu kesatuan gitu, nggak bisa terpisah do gitu ha. Iyalah, sama jo Raisa jo Syahrini gitu atau apa? Beda. Kesana. Mudah-mudahan tak lama jo Renima sekali kau bisa membawa sudut pandang baru, bisa membawa motivasi baru dan berkah untuk Renima, berkah untuk Ambo, berkah untuk sanak sadonyo. Salam kau mandi paluah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.